gitu bahasannya ya teman-teman ya. Kita bakal ngobrol pertama kenalan sama siklus motivasi. Terus yang kedua kenapa kita bisa rajin sama males. Ini versi akunya, bisa jadi versi orang lain sedikit berbeda. Dan kalau ya kameranya di mana ngarah aku di tengah. Yang terakhir gimana caranya ngelola males biar bisa tetap produktif pada waktunya. Oke. Nah, nonnya kita mulai bertiga aja nih. Siapa tahu nanti ada yang ikut nimbrung lagi di tengah-tengah. Kedengar nggak sih suara aku sih? Kedengar nggak sih? Dengar, Dengar. Aman ya? aman. Oke. Nah, jadi di sini aku pakai coret-coret dikit lah ya, biar ada enak. Jadi, kalau ketika kita ngobrolin motivasi gitu ya, kan malah Kenalan penghapus. heula tuh. Oh, kenalan dulu. Oke. Kenalan dulu. Nih kayaknya tiap awal harus kenalan terus ya. Kenalan dulu, nama aku Faris by the way teman-teman. Aku founder dari Ruang Curhat dan di sini kita lagi ngobrol-ngobrol santai sama ada Kang Bani. Mangga memperkenalkan diri dulu Kang. Halo Kang. Atas suara feedbacknya. Kamu teh manggil ya? Manggil kenalan Oh, dulu iya. kan sama Kang Bani ini teh. Iya. Saya Bani. Saya orang yang nggak apa-apa males. Orang yang nggak apa-apa males ya. Eh, Sama satu lagi nih ada teman kita nih, Farida, ngobrol dulu sebentar. Ya. Nah, oke. Jadi ini kita sambil nungguin teman-teman. Kenapa aku pakai coret-coret biar eh enak ngebahasnya. Jadi kita lanjut mulai banyak daripada ya. nungguan Lila kayak waktunya kaburu beak. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin motivasi ya teman-teman ya. Jadi motivasi itu sejauh yang aku tahu ada siklusnya gitu. Pertama ada kita pakai bahasa normal aja ya. Ada siklus apa namanya ya? Mungkin pemicu, Orang karek asup. Siap. Maaf. ada apa ya? Aku bilangnya ya. Bentar, nyari bahasanya yang enak. Jadi gini, ketika kita ngobrolin soal motivasi nih, motivasi. Nah, si motivasi ini punya siklus, Kecilin deh. teman-teman. Punya siklus. Siklusnya ini yang pertama dia tuh punya punya alasan pendorong di sini. Alasan pendorong. Alasan pendorong. Yang kedua, jadi terdorong untuk melakukan. Untuk melakukan. Dan yang ketiga, selesai. Gitu. Misalnya ya, kita ambil contoh. Misalnya, kayaknya Farida di mute deh, Mut. Enggak. Eh, Oh iya. feedback dari kamu kayaknya Kan tadi. nempel-nempel coklatnya di itu deh. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, alasan pendorong ini misalnya haus nih. Haus. Nah, semakin kita haus, maka kita bakal semakin terdorong untuk melakukan. Biasanya mun haus teh minum kan ya? Minum gitu. Nah, ketika minumnya udah beres, selesai, hausnya hilang. Gitu. Jadi ada momen di mana kita teh perlu nemuin alasan pendorongnya dulu apa buat kita bisa terdorong untuk melakukan aktivitas itu. Tapi satu titik pasti selesai. Dan ketika haus hilang, kita nggak akan nyari air minum. Nggak akan lagi nyari air minum. Kita nggak akan lagi terdorong untuk minum. Gitu.
Sampai sini kebayang nggak, teman-teman? Sayang. Kebayang ya? Jadi hal yang penting yang perlu kita tahu teh, ini nih, si alasan pendorong ini teh naon. Cuman kan masalahnya, haus mah gampangnya. Haus makan gitu kan, kayak makan atau misalnya di sini lapar gitu. Lapar misalnya contoh selanjutnya. Mana tak keluar? Salah, ini teh. Kok nggak keluar? Nah, oke. Nah, misalnya lapar. Lapar teh ngedorong untuk minum. Untuk makan, sorry. Gitu kan? Selesainya itu kenyang. Nah, ketika kita udah kenyang, kita nggak akan nyari makan lagi. Gitu. Oke? Misalnya, kita cari yang kita kasih konteks deh, kasih contoh ada yang abstrak naon kira-kira. Ada yang mau coba ngasih contoh? Kalau lagi males tapi pas rusuh cepet. Oke. Misalnya alasan pendorongnya di mute VAR. Nah, ya, sorry. Soalnya dari kamu feedback. Oke. Misalnya kita ambil alasan pendorongnya di sini. Alasan pendorongnya deadline. Biasanya gitu kan, alasan pendorongnya deadline. Terus terdorong untuk melakukan kerja sampai kelar. Sampai beres. Nah, selesainya di sini pekerjaan selesai. Gitu. Nah, jadi selama proses dari sini nih, selama proses dari alasan pendorong sama terdorongnya ini masih belum bisa selesai, maka bakal muter di sini terus nih. Gitu. Jadi karena deadline kerjain sampai beres, muter we terus didinya gitu. Nah, dalam proses perputaran ini karena kita ngingetnya deadline, maka kerja harus sampai beres gitu. Pokoknya tiap kali apa namanya? Mana bentar, ada laser enggak sih? Ini deh. Nah, misalnya tiap kali dikejar deadline pasti harus ngerjain sampai beres gitu. Pokoknya beakarep pokoknya mah kabeh dilakukan biar bisa ngerjain sampai pekerjaannya beres gitu. Nah, ini itu nanti ada di yang Farida tuh nanti jawabannya ada di kenapa bisa rajin sama males. Tapi untuk saat sekarang nih aku mau ngejelasin dulu kalau ini tuh nanti tuh ada energinya. Energi cost. Misalnya di siklus pertama, deadline sama kerja sampai beres ini energinya di 70 misalnya. Gitu kan? Energinya di 70%. Nah, ketika nanti masuk ke siklus kedua, maka 70% ini misalnya sekali ngerjain ini teh habis 30%. Berarti 70% dikurang 30% dengan 40%. Gitu. Nah, ini teh untuk memulai cycle ketiga. Jadi di 40%, 10%. Berarti di sini berapa tadi teh bentar. Agak belet aku matematika teh padahal kan kikian hungkul. 40% dikurang 30%, sisa 10%. Nah, selama pekerjaannya belum selesai, si cycle ini bakal terus ngurangin sebanyak 30% bisa sampai minus. Bahkan sebelum pekerjaannya selesai udah minus. Jadi yang disebut males itu buat aku ya, definisi males itu adalah ketika energi ini udah minus. Udah nol atau minus. Gitu.
yang berawal dari siklus motivasi yang nggak selesai-selesai. Tapi kalau misalnya terselesaikan, nah ini ada yang mau ikutan nih. Halo Adi. Nah, tapi kalau misalnya nih bisa terselesaikan, nanti tapi ngerjain lagi kerjaan yang lain gitu loh. Jadi misalnya selain deadline, kita harus nyiapin buat besok ada presentasi. Kita energinya dipakai lagi buat ngerjain presentasi. Misalnya selain presentasi ada lagi misalnya buat besok teh harus nyiapin apa. Nah, si energi-energi yang cuman segini-gininya teh dibagi-bagi ke banyak kantong yang harus dikerjain. Jadi semakin banyak siklus motivasi yang ngerjain sesuatu gitu ya, buat ngerjain sesuatu kayak misalnya deadline. Terus selain deadline ada presentasi misalnya. Selain presentasi misalnya harus meeting di luar. Schedule buat besok. Schedule gitu kan. Terus misalnya apalagi misalnya minum obat dan aktivitas harian gitu ya. Reguler. Aktivitas reguler. Nah, ini teh punya energi cuman 100% per hari. Mending lamun malam na recharge besoknya 100 deui. Kalau enggak, kebayang gak sih? Gimana kita lelahnya buat ngerjain besok yang energinya malamnya nggak recharge gitu. Nah, kan biasanya kalau bangun pagi besok kan terbawa energi yang kemarin dengan karena banyak yang belum dikerjain teh bla bla bla. Nah itu gimana tuh? Nah, ini aku ngebahas dari POV siklus nah heula we nya. Itu Iya. nanti kita bahas di yang kenapa bisa rajin sama males soalnya. Nah, dari POV siklus, jadi pada dasarnya kita teh kan kadang malam teh nyiapin buat ngerjain besoknya. Dan itu teh jadinya kebawa gitu loh maksudnya. Dan itu teh jadinya energi besok teh udah kepotong. Energi besok itu udah kepotong, jadi besoknya tuh energinya nggak full 100%. Nah, itu kenapa biasanya buat orang-orang yang lembur, buat orang-orang yang gampang, buat orang-orang yang kerjaannya banyak banget, burnout itu ya si energi ini udah minus berapa ratus persen gitu loh. Bayang nggak sih teman-teman? Nangkep nggak maksud aku? Jadi dari siklus motivasi ini kita bisa nangkep poin bahwa ketika kita punya energi buat kerja, maka kita bakal ngerjain dan ngeluarin energi itu. Semakin banyak aktivitasnya, maka energinya bakal dipakai untuk semakin banyak aktivitas. Gitu. Tapi ini kita ngomonginnya statis dulu ya, belum dinamis. Kita ngomonginnya statis dulu biar lebih ngerti posisinya. Nah, setelah kita dapet misalnya penjelasan kayak gitu bahwa nanti lama-lama jadi males itu adalah kondisi udah lamun baterai teh mah udah mulai 20% gitu. Males yang enggak di recharge jadinya burnout. Burnout itu udah 0 sampai minus berapa persen gitu. Kebayang ya sampai sini ya? Oke. Nah, untuk pertanyaan Kang Bani, terus itu gimana? Di sini nih, aku mau coba ngejelasin sama yang tadi ini ya, sama yang tadi Farida. Kenapa sih kita teh bisa rajin sama males? Tapi yang kenalan sama siklus motivasinya udah cukup paham teman-teman? Ada yang mau diobrolin dulu kah atau ditanyain dulu kah atau gimana sok? Kau mau nanya dong? Boleh. Gimana? Maaf ini aku baru join ya. Itu yang siklus aman. motivasi, aku tuh asa pernah denger deh. Kayaknya siklus motivasi itu ada beberapa tahapan gitu ya. Itu bener nggak sih? Kayak ada beberapa 4 tahapan gitu ya? Iya. Kebutuhan,
tujuan sama apa gitu lupa. Secara teori sih aku juga lupa secara teori mah, jujur aja. Tapi memang ada tahapan-tahapannya. Ini aku bikin sesingkat mungkin jadi 3 kalau yang ini, kalau yang dibahas di sini. Jadian baru ikut ya. Jadi gini, pertama untuk punya motivasi, aku bilangnya punya alasan pendorong. Misalnya haus gitu. Nah, ketika kita haus, semakin kita haus, maka kita bakal terdorong untuk melakukan minum. Tapi kalau hausnya nggak begitu haus, be aja, maka kita bakal masih bisa nahan haus itu. Gitu. Ketika udah minumnya selesai, maka hausnya hilang. Dan kita nggak akan nyari air lagi untuk minum. Oke. Ini aku coba sederhanakan aja deh, biar lebih enak. Soalnya kalau diteoriin kadang susah juga sih ininya. Nah, yang kedua, misalnya contoh keduanya adalah lapar. Alasan pendorongnya adalah lapar untuk kita bisa makan. Nah, setelah makannya selesai, maka kita bakal kenyang. Proses kenyang ini bakal bertahan sampai nanti balik lapar lagi. Haus hilang ini bakal bertahan sampai nanti haus lagi. Jadi nanti minum lagi, hausnya hilang, haus lagi, minum lagi, haus hilang gitu terus. Itu siklus motivasinya. Kalau kita liatin ke kebutuhan pokok. Gitu. Nah, kalau misalnya kita sambungin ke yang abstrak gimana? Nah, sampai sini Tedian ngerti Tedian? Masuk nggak penjelasan aku? Ya, paham. Ngerti ya? Sip. Oke. Nah, terus kita punya yang kedua nih, sama polanya. Kita pakai alasan pendorong, terdorong untuk melakukan dan selesai. Nah, alasan pendorongnya adalah deadline. Kita ganti warna. Hijau deh. Alasan pendorongnya deadline. Gitu. Kurang ini ya. Bentar. Oke. Alasan pendorongnya deadline nih. Si deadline ini kerjaan kita tuh harus selesai segera misalnya. Gitu kan. Makanya terdorong untuk melakukan gimana caranya biar kita kerjain sampai beres si pekerjaan itu. Tapi kan yang namanya pekerjaan teh lebih dari satu ya. Lebih dari satu gitu si pekerjaan teh poinnya. Jadi ketika kerjaan satunya beres, datang lagi kerjaan selanjutnya. Ketika datang kerjaan satu, datang lagi kerjaan selanjutnya, beres lagi, datang lagi, beres lagi, datang lagi harian gitu loh. Nah, dalam prosesnya, jadi misalnya nih pekerjaan pertama ini kita ngobrol punya energi awalnya pas kerja itu 70%. Dan kita kerja itu let's say ngabisin 30% untuk kegiatan satu aktivitas pekerjaan. Nah, di poin kedua, jadi dari 70% ini di siklus kedua ngerjain pekerjaan kedua, energi kita tinggal 40%. Gitu. Terus masih ada lagi nih pekerjaan ketiga dengan energi yang sama, sisa 10%. Nah, kalau misalnya kita masih harus maksain kerja dengan porsi sisa 10%, dikurang 30%, maka ini aja udah minus 20%. Gitu. Oke, ini kita ngomongin yang statis nih posisinya. Kita ngomongin yang statis. Jadi yang disebut males buat aku itu ibaratnya kayak kalau baterai mah udah 20% lagi gitu loh. Jadi males teh tanda kalau energi kita buat ngerjain aktivitas itu udah lowbat lah sederhananya. Burnout itu udah 0 sampai minus persen. Jadi PR-nya adalah cara recharge-nya. Gitu. Ini PR-nya. Cara recharge gimana? Nah, itu mah kita bisa ngobrol nanti di luar sesi lah. Karena cara recharge ini masing-masing dan harus nemuin dengan caranya sendiri-sendiri gitu loh. Tapi poin dari recharge ini lebih ke arah aktivitas yang biasa udah dilakuin dan memang terbukti bahwa itu bisa recharge energi buat balikin semangat kerja lagi. Sampai sini bisa dipahami teman-teman?
Gimana guys? Bisa dipahami kah sampai sini? Ya, bisa. Oke. Nangkep ya. Sekarang kita lanjut ke bahasan yang kedua. Kenapa bisa rajin sama males? Nah, di sini aku mau ngasih spektrum deh. Rajin, males. Oke. Di sini 100% energi. Oh, kita pakai ini deh biar lebih kelihatan. Rajin, di sini males. Bentar, ini kenapa sih kok nggak kepencet? Rajin, di sini malas, di sini burnout. Di sini malas anggap 20% dan burnout udah 0 sampai minus persen. Oke. Nah, buat aku, ini definisi aku ya, bisa jadi yang lain berbeda gitu. Buat aku, rajin adalah kondisi di mana energi kita masih penuh. Jadi rajin itu adalah momen dimana kita teh punya banyak energi buat ngerjain sesuatu, buat nyelesain sesuatu. Banyak energi buat selesaiin kerjaan lah. Gitu. Males ini udah low bed. Burnout kalau HP mah ini teh udah mati. Tapi dipaksain hidup. Oke. Nah, jadi kenapa kita bisa rajin? Karena energi kita pertama, karena energinya banyak. Yang kedua, cara recharge-nya tepat. Jadi semakin banyak energinya dan semakin tepat cara recharge-nya, kita bisa jadi lebih rajin. Apalagi misalnya si ini nih, alasan pendorongnya penting banget. Oke. Jadi alasan utamanya ke sini nih nyambungnya. Rajin itu alasan pendorongnya ini banget, kuat banget. Misalnya deadline gitu. Kalau nggak kita selesaiin deadline-nya hari ini atau misalnya kejeda seminggu, kerjaan kita bisa dipecat. Kita bisa dipecat dari pekerjaan kita. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, deadline-nya harus diselesaiin. Gitu. Makan nih, lapar. Mau nggak mau, lapar ini harus dikasih makan karena kalau nggak kita mati. Tuh. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Jadi kenapa kita oke, bisa dipahami ya. Jadi kenapa kita bisa rajin? Pertama, karena energinya banyak. Kedua, cara recharge-nya tepat. Ketiga, alasan pendorongnya kuat banget. Ada konsekuensi yang menyebalkan bakal kita hadapi atau menyakitkan atau bahkan bisa sampai membunuh kalau kita enggak nyelesain aktivitas itu. Semakin kuat alasan pendorongnya, semakin mungkin kita rajin. Tapi balik lagi, energi ini bakal terus berkurang. Nah, sampai sini dipahami ya. Kalau ada yang mau nanya atau misalnya kalau ada yang mau komen, potong aja nggak apa-apa. Nah, oke, lanjut. Jadi si energi ini bakal terus berkurang ke 20%. Nah, nanti di 20% ini mulai ada tanda nih, males. Kenapa kita bisa males? Karena pertama, ini energinya udah habis, energi menuju habis. Yang kedua, ini yang pertama ya. Cara recharge. Jelek tulisan aku, sorry.
Cara recharge kurang tepat atau nggak works. Gitu. Masalah alasan pendorong ini untuk males ini udah bukan lagi fasenya mikirin alasan pendorong, karena kalau udah males energinya udah nggak ada, mau segimanapun pentingnya itu memang bakal ada lebih sih. Istilahnya teh kalau aku nggak salah mah namanya grit. Nah, grit ini energi cadangan kita ketika udah menuju burnout. Jadi biasanya pernah nggak sih ngerasain kalau udah secapek-capeknya banget ngerjain sesuatu, udah dipaksain banget gitu ya, sampai beneran dipaksain banget sampai meres keringet terakhir gitu. Dan di detik-detik terakhir teh muncul semangat baru. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Pernah ya? Nah, itu tuh istilah yang aku tahu namanya grit. Jadi si grit ini adalah energi cadangan terakhir sebelum menuju 0% biasanya. Dan setelah gritnya dipakai, maka bakal mati dan dipaksain hidup kerja tapi hasilnya nggak optimal biasanya. Nanti dari sini konsekuensinya hasil kerja nggak optimal. Bener nggak, Farida? Benar. Oke, jadi burnout ini adalah titik di mana kita udah sama sekali nggak punya energi buat ngerjain apapun. Mau dipaksain juga bisa, tapi hasil kerjanya nggak optimal. Gitu. Jadi kenapa kita bisa rajin? Kita ulang lagi sedikit. Kenapa kita bisa rajin? Karena kita punya energi yang banyak dan cara recharge yang tepat. Ditambah yang ketiga ada alasan pendorong yang kuat banget buat nyelesain pekerjaan itu. Ada konsekuensi yang menyebalkan, menyakitkan, bahkan bisa mematikan kalau kita nggak selesaiin pekerjaan itu. Misalnya kita nggak kerja nih gitu kan, kita nggak kerja, kita nggak punya sumber penghasilan gitu loh, kita nggak tahu mau ngerjain apa dan ujungnya kita harus tetap punya duit, maka mau nggak mau, suka nggak suka, kita bakal minjem, kita bakal nyari cara buat dapetin duit gitu. Bener gak sih teman-teman? Oke. Nah, setelah dari 100% ini berangsur berkurang sampai 20%. 20% ini udah males nih. Males itu tandanya low bed. Energinya mulai habis, energinya menuju habis, atau cara recharge-nya kurang tepat. Atau memang cara recharge-nya nggak works. Semakin menuju 0%, muncullah yang namanya grit. Energi cadangan yang tersisa buat kita nyelesain aktivitas itu, karena saking pentingnya aktivitas itu kita harus nyelesain kita harus nyelesain aktivitas itu dengan penuh paksaan gitu ya, bawah sadar kita nyiapin sedikit energi cadangan sebelum nanti nyampe 0% atau bahkan minus, dan setelah itulah masuk di burnout gitu. Sampai sini ada yang mau ngobrol dulu kah atau sharing dulu kah sebelum kita bahas ke poin ketiga? Gimana guys? Kang, mau nanya dong. Ya, gimana Kalau males sendiri nih, apakah males sendiri tuh bisa apakah melulu tentang fisik? Apakah emosional juga ada tuh, Kang? Oke. Jawabannya, jauh yang aku tahu jawabannya ada dua sih memang. Ada malas secara fisik, ada malas secara mental. Gitu. Nah, energi mental pun kita pakai ya buat kerja. Misalnya, kita teh lagi, biasanya cewek nih. Koreksi kalau aku salah ya karena aku bukan cewek. Misalnya nih, lagi PMS. Moodnya kan swing banget ya. Dan saat kerja itu energi fisik dan mentalnya tuh beneran kekuras. Apalagi kerjaannya berat. Bener nggak?
Bener banget. Ya kan? Dan kerasa banget ketika energi fisik sama energi mental itu sama-sama drain, sama-sama udah habis. Nah, di titik itu tuh yang senggol bacok gitu. Koreksi kalau aku salah, bener gak sih kayak gitu? Iya bener. Ya kan? Nah, momen itu tuh momen dimana ada males ini kan balik lagi definisi aku ya ini ya, bisa jadi salah, bisa jadi beda gitu sama orang lain. Definisi aku males ini karena energinya lowbat gitu loh, karena baterainya lowbat. Energi kita kayak misalnya nih udah masuk rumah, udah balik kantor, kita capek secara fisik atau balik kerja lah ya, kita capek secara fisik dan mental. Terus tiba-tiba di rumah nggak ada makanan gitu kan, berharap ya seenggaknya adalah atuh buat dicemilin atau gimana mah, tapi ternyata nggak ada sama sekali makanan, dan di situ udah lapar banget. Tanpa banyak basa-basi, lebih milih beli daripada harus marahin orang-orang di rumah. Karena makan sepenting itu. Biasanya gitu nggak guys? Gitu nggak sih? Iya kan? Ini yang aku alamin sendiri ya. Ketika di rumah juga mau marah-marah, yang ada kita malah diomelin. Kamu pulang kerja bukannya apa dulu malah marah-marah gitu. Nah, momen ketika itu tuh kita tuh udah males fisik, males mental gitu loh. Capek fisik, capek mental. Energi mental kita juga sama. Si rajin ini pun 100%-nya ini bisa di fisik, bisa di mental. Jadi memang ada dua, ibaratnya di kita teh kayak ada dua baterai. Ada dua baterai yang kalau energi fisik mah kita bisa istirahatin lewat tidur. Nah ini energi mental ini gimana recharge-nya? Karena tiap orang beda-beda. Tiap orang punya caranya sendiri buat nge-recharge energi mental itu. Atau mungkin ada beberapa case yang sama sekali belum tahu gimana cara nge-recharge energi mentalnya. Atau mungkin nggak sadar kalau itu adalah aktivitas buat nge-recharge energi mentalnya. Ada yang relate nggak teman-teman? Atau ada yang mau sharing cerita nggak soal siklus motivasi atau rajin sama malas yang barusan aku jelasin? Versi aku itu. Gimana guys? Aku mau nanya, Boleh, gimana Farida? kalau misalnya teh kan tadi aku tuh udah bilang ke Kang Faris teh, Mm-mm. yang aslinya rajin tapi lama kesini makin males banget gak dikerjain. Nah, Mm-mm. itu teh tetep riset yang gimana masing-masing gitu, nggak apa gimana? Oke, nah berarti PR-nya Farida itu di bagian recharge-nya nih. Kan gini, awalnya kan rajin ya, pengen nyelesain semuanya tepat waktu, pengen nyelesain apapun itu yang aktivitas yang itu yang reguler harian itu terpenuhi gitu kan. Nah, energinya berkurang tuh dari 100 berkurang berapa persen dari yang asalnya paginya 100 makin sore itu makin habis, terus besoknya belum ke recharge, jadi PR-nya Farida itu nemuin gimana cara recharge-nya biar nanti ibaratnya kayak kalau misalnya udah males teh bisa aware gitu bahwa oh ini aku udah mulai males nih, udah mulai ogah-ogahan nih ngerjainnya, berarti aku harus udah mulai recharge nih gitu kan. Nah cara recharge-nya ya itu tadi bisa jadi nggak sadar, atau bisa jadi sama sekali nggak tahu, atau bisa jadi ya emang belum nemu aja si cara recharge-nya yang memang beneran nambahin energi khususnya yang mental. Karena kalau fisik mah biasanya yang fisik ini dengan istirahat kayak tidur,
Kayak mungkin kalau yang biasa meditasi gitu ya, atau yang biasa berolahraga, biasanya fisik tuh recharge sama olahraga gitu. Tapi yang jadi pertanyaan tuh yang berat tuh di mental ini nih. Gitu. PR-nya di situ sih Farida. Nemuin cara recharge, gimana caranya biar kamu teh ngebalikin lagi si energi mental kamu buat kerja gitu. Gitu nggak sih? Tapi kan misalkan nih ya, Gimana satu-satu dong ngobrolnya. Farida dulu boleh deh. Gimana Farida? Baru tadian. Gimana? Itu teh mental akunya tas di recharge gitu ya. Tapi gak tahu caranya gitu ya. Iya bener. Jadi misalnya nih, kamu teh kan ibaratnya mah kalau bahasa orang umum mah mood atuh ya, energi mental teh. Kalau misalnya misalnya nih, mood kamu teh awalnya teh mood pisan buat kerja gitu pagi-pagi teh. Kayak si SpongeBob gitu. Aku siap gitu kan buat kerja gitu kan. Nah, lama-lama kan si mood ini teh kan habis ya. Mood kita buat kerja teh habis gitu kan. Nah, ngebalikin lagi mood dari yang asalnya nggak mau kerja jadi kerja ini teh, itu jadi pertanyaan tuh. Kamu biasanya ngerjain apa Farida? Udah nemu belum? Gimana? Ngerjainnya mah banyak. Iya, yang dikerjainnya banyak, tapi buat recharge-nya? Recharge-nya belum nemu. Nah, berarti kan di situ PR-nya. Ya. Gitu. Kegambar ya? Segambar. Nah, Tedian gimana Tedian tadi? ya nih Kang yang tadi malas secara mental itu ya. Mm-mm. Apakah rasa ketakutan gitu ya, traumatik kayak gitu, itu termasuk rasa malas juga gak sih? Nah, kalau pengalaman traumatik, kalau misalnya gini, kita kita perlu bedain dulu nih. Kita perlu bedain dulu antara dunia gangguan sama dunia normal. Kayak misalnya ada orang yang ngerasa mood swing. Itu normal. Tapi kalau misalnya mood swingnya udah jadi disorder, maka jadinya bipolar. Gitu. Kayak misalnya orang punya kepribadian narsis, gitu kan. Kayak misalnya orang punya kepribadian narsis. Narcissistic personality itu ada di setiap orang. Tapi kalau narcissistic personality disorder itu harus ngobrol sama psikolog atau psikiater. Gitu. Jadi ada 2 poin di mana kita perlu ngebedain dulu nih. Nah, traumatik ini pun sama, ada traumatik yang memang bisa belum jadi gangguan atau memang sudah jadi gangguan. Tandanya di mana? Ketika udah membahayakan perilakunya, ketika udah menghambat beraktivitas sehari-hari, atau ketika menghambat kita dalam proses beradaptasi, maka itu udah masuk kategori gangguan. Tapi kalau belum nyampe situ, misalnya sehari-hari masih oke, sehari-hari masih bisa beradaptasi, nggak ada efek dari situ, nggak ada hal yang membahayakan, dan kita masih bisa ngerasa function secara sosial, secara personal, itu masih oke-oke aja gitu loh. Nah, kalau misalnya dibilang pengalaman traumatik, itu bisa jadi ada kaitannya, bisa jadi enggak. Cuman kalau ke situ karena cukup jauh ya range-nya, aku ngambil contoh gini deh. Misalnya nih, kita pernah punya pengalaman ditipu orang misalnya. Pas lagi kerja, kita pernah ditipu 2 miliar misalnya gitu. Nah, dalam proses ketika kita mau kerja sama lagi sama orang, dan di situ melibatkan uang yang cukup banyak, maka kita mulai males nih. Nah, malesnya ini bisa jadi respon rasa takut, bisa jadi respon rasa takut dari traumatik, atau memang bisa jadi karena memang energinya habis buat kerja. Jadi bisa jadi 2 kemungkinan Tedian.
Bayang nggak? Iya. Berarti harus ini dulu ya, dibedakan dulu apakah Mm-mm. ini ada efek gangguan bagi kitanya ngehambat atau enggak gitu ya? Sama kalau yang aku bahas di sini, kalau yang aku bahas di sini ya, di coret-coretan ini yang nggak ada gangguan apa-apa. Ini yang males rajin normal. Jadi rajin itu karena memang kita punya energi banyak, jadi kita nyelesain banyak. Males itu karena memang energinya udah mau habis dan itu jadi tanda buat kita, hey, berhenti dulu boleh nggak gitu loh. Tapi kalaupun misalnya mau dipaksain karena kadang ada konsekuensi yang ini ya, konsekuensi dari si alasan pendorong ini gitu loh. Munculin grit, tapi setelah grit pasti habis dan burn out gitu loh. Nah, ini yang si apa namanya? Si momen ini, siklus ini siklus yang normal. Tapi kalau misalnya ada pengalaman traumatik, berarti kita harus cari tahu dulu. Ini alasan traumanya teh apa? Lukanya teh tentang apa? Perilaku yang muncul setelah trauma itu teh apa? Kalau misalnya dia bilang, ah males aku mah kerja sama orang soalnya ditipu wae, nah berarti itu kemungkinan respon traumatik. Ah males aku mah kerja teh karena aku terus yang kerja sendirian, orang lain enggak. Nah itu possibly bisa jadi respon traumatik. Sampai sini bisa dipahami? Oke, bisa. Nah, karena waktunya tinggal 10 menit lagi, jadi kita lanjut ke poin ketiga. Gimana ngelola males biar tetap bisa produktif pada waktunya? Nah, jadi teman-teman, aku tuh lagi coba nyusun sebenarnya, lagi coba nyusun sesi, nyusun kelas gitu ya, buat program gimana sih caranya biar kita bisa semangat di saat yang tepat gitu. Jadi ini lebih dalam dari yang ini. Dan kita di sini aku coba ngambil sedikit dari konten itu gimana ngelola malas biar tetap bisa produktif pada waktunya. Nah, jadi kita tuh ini, kita perlu tanda dulu nih. Kita perlu tanda ya, teman-teman ya. Rajin ini artinya kita mau kerja nih. Mau kerja. Malas ini bukan berarti nggak mau. Ya gimana ya? Hapus dulu deh. Bukan berarti nggak mau kerja. Oke, kalau ini mah kita udah nggak bahas ya. Kalau burnout ini udah harus istirahat. Kalau misalnya burnout masih dipaksakan, ya wayah ya wa amut we itu mah. Soalnya kerjaannya bakal berantakan semuanya. Hidup dia bakal berantakan, mungkin bakal recharge tapi kayak pokoknya bakal capek lahir batin yang nggak keobatin tuh di burnout gitu loh. Jadi itu butuh penanganan khusus. Tapi kita bahas di sini antara 100% sampai 20%. Nah, gimana caranya ngelola males biar tetap bisa produktif pada waktunya? Oke. Nah, pertama, ketika kita males, ini tandanya bukan berarti kita nggak mau kerja, tapi kita butuh istirahat. Oke, butuh istirahat. Nah, ada salah satu teknik yang umum banget, udah pada kenal istilah ini belum? Pomodoro. Belum, baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang ya. Jadi Pomodoro teknik ini kayak gini loh. Misalnya nih, kita bikin yang namanya siklus kerja. Gitu. Misalnya nih, tiap 25 menit kerja ini sama dengan 10 menit istirahat. Sampai sini bisa dipahami? Agak loading ke layarnya. Lanjut. Oke. Jadi
poinnya di Pomodoro ini kita ngelola energi kita secara sadar. Jadi biasanya perlu kita ukur dulu nih. Misalnya kita tuh produktif rata-rata paling lama berapa menit. Misalnya cuman 10 menit. Ya udah. Kerja 10 menit. Istirahatnya berarti harus lebih sedikit daripada kerjanya dong. Let's say misalnya 1:2. Berarti istirahatnya 5 menit, kerjanya 10 menit dan terus siklusnya kayak gitu. Gitu. Jadi di situ kita ini ada agak loading sih coret-coretnya. Nah, oke, agak loading coret-coretnya. Nah, jadi poinnya si Pomodoro teknik ini kita perlu kelola waktu kerja kita dan waktu istirahat kita secara sadar dengan durasi yang kita tentuin sendiri. Jadi ketika udah mulai nih ada tanda kalau misalnya males nih, berarti kan tandanya teh udah mulai ogah-ogahan kerja, udah ngerasa kayak secara rapi kieu badan teh. Nah, itu udah mulai tanda males tuh. Itu udah mulai tanda butuh istirahat. Makanya di situ kita ambil jeda istirahat, misalnya kalau misalnya yang tadi bisa 25 menit per 10 menit, atau misalnya bisa setengah jam per 10 menit, atau berapa menit, yang jelas ketika kita waktunya kerja, kita full pakai buat kerja, ketika waktunya kita istirahat, full pakai buat istirahat. Jadi energinya tuh balance dan secara sadar kita kontrol. Gitu teman-teman. Cara ngelola males biar tetap bisa produktif pada waktunya. Segitu kayaknya obrolannya hari ini. Masih ada sisa 5 menit. Oh, ininya keluar ya. Oke, gimana teman-teman? Apa yang dipelajari dari obrolan hari ini atau yang sharing kali ini? Boleh dong ngobrol dong. Ini berasa aku ngobrol sendiri, berasa jadi kuliah. Menurut aku sih apa ya, obat rasa malas tuh kayaknya ya itu jangan memaksakan diri sih, kayaknya gitu deh. Ketika udah males jangan maksain diri, dah emang udah waktunya istirahat. Tapi istirahatnya yang recharge ya. Iya betul. Ya, Recharge fisik sama recharge mental kalau bisa. Karena kalau nggak balance biasanya pihak satu membebani pihak lainnya. Fisiknya oke, mentalnya drop, tetap gak bisa kerja. Mentalnya oke, fisiknya drop juga sama. Gitu teman-teman. Yang lain gimana yang lain? Kang Bani, Farida, Kang Adi nih belum ada ngobrol. Menyimak saja. Tapi sejauh ini gimana Kang Adi? Bisa dipahami nggak? Yang paling dapat sih balik tadi poin terakhir yang kerja, misalkan kerja 30 menit istirahat 10 menit. Nah itu mungkin mulai sekarang bakal coba dipakai dulu lah buat kerjaan sekarang sih. Kebetulan habis ini harus bekerja ya. Jadi begitulah, saya mau mencoba metode itu. Terima kasih. Boleh, monggo dicobain. Kang Bani gimana Kang Bani? Sebelum ditutup nih. Ya, saya punya masalah dengan mengganti pekerjaan sebelumnya untuk recharge besok. Oke. Jadi serasa kurang terus waktunya, padahal kan kita nggak tahu efektif atau enggak ya. Bener. Kadang ya itu tadi, kadang istirahat itu juga salah satu cara biar kita tetap bisa produktif. Sip. Gitu. Jadi dina waktu istirahat mah ya udah istirahat aja. Soalnya kebayang nggak sih kalau misalnya nih energi kita teh anggap aja misalnya udah sisa 5%. Kita teh sadar kalau misalnya kita teh capek pisan gitu loh. Tapi karena kagok saeutik deui
ketika udah masuk ke 0 burnout itu lebih susah ngangkatnya, lebih susah untuk nge-recharge-nya tuh harus lebih kenceng karena ibaratnya si HP nanti udah parem. Jadi butuh neken tombol power heula gitu. Tapi ketika misalnya masih ngangkat laginya lebih susah ya? Iya, ketika udah nyampe burnout, ngangkat lagi untuk ke malesnya teh berat gitu, apalagi jauh-jauh ke rajin. Begitu. Oke. Nah, karena waktunya sudah tinggal 3 menit, anjir sebentar pisannya sejam teh, tapi tenang lah. Mudah-mudahan obrolan kali ini bisa nambahin pengetahuan ya, pengetahuan baru buat teman-teman. Dan kita bakal ketemu lagi nanti di Selasa depan ya, Kang Bani ya, kita bakal ketemu lagi. Sebenarnya besok juga ada ya? Besok teh ada buat apa nih Kang? Besok teh aku rada ini sih. Itu yang Rabu menggebu deh. Oh, jadi iya teman-teman, kita mau ini mudah-mudahan bisa segera terlaksana ya. Kita mau bikin kegiatan gratis, curhat gratis. Namanya Rabu Mengeluh, teman-teman. Jadi tiap hari Rabu itu kita nanti bakal buka sesi. Itu pengumumannya nanti bakal aku share di channel. Jadi mungkin nggak banyak ya, ada beberapa orang aja. Kita masih ini ya Kang Bani ya, masih menyesuaikan sama orang, sama pendengar curhatnya ini teh sekarang teh. Gitu. Kebetulan besok aku ketemu sama para psikolog yang ada di ruang curhat dan mau coba ngobrolin itu gitu loh. Siapa tahu bisa mulai di 1 atau 2 minggu ke depan. Dan ada lagi kita teh mau apa sih Kang Bani tadi teh bahasan kita teh? Soal AI ya kalau nggak salah ya. Jadi kita pengen launch namanya Maharani AI. Maharani AI ini nanti jadi temen curhatnya temen-temen nih. Jadi kita pakai ChatGPT dan bentuknya kayak ChatGPT gitu. Yang ini mungkin bisa dijelasin Kang Bani gimana? Iya, nanti teman-teman yang ada punya masalah dan pasangan, ada AI-nya, atau pengen tahu profesi kerjanya, pengen ada masalah dengan situasi sosial, nanti ada masing-masing AI-nya. Gitu. Jadi kita lagi mendevelop itu teman-teman. Semoga lancar ya. Dan ini udah under semenit, jadi ditungguin kalau misalnya mati berarti udah beres. Anjing beres.